Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah yang telah berhadir di Masjid Baitur Rahman, Lok Semawe, Aceh, kepada panitia masjid dan juga kepada tengku-tengku abu-abu alim ulama yang berhadir. Alhamdulillah, kita subuh yang berbahagia ini kembali melanjutkan biiznillah ta'ala membaca syarahan kitab Al-Isyarah ila Madhab Ahlil Haq yang dituliskan oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi rahimahullahu ta'ala yang meninggal tahun 476 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang masalah kenabian dan masalah tentang imamah, sebagaimana madhab Ahlul Haq, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dalam hal ini. Semalam kita sudah menjelaskan sedikit tentang background daripada Syiah yang permasalahan tentang imamah ini terjadi kontroversi adalah antara Ahlus Sunnah Ahlul Haq dengan orang Syiah. Makanya dituliskan dalam kitab ini tentang masalah imamah ini, diperjelas posisi kedudukan pendapat Ahlus Sunnah Ahlul Haq dalam hal ini. Dan di sini akan kita dapatkan diskusi yang banyak dengan orang Syiah. Ya, cuma beliau di sini enggak menjelaskan ini orang Syiah, enggak. Cuma pendapatnya saja yang beliau uraikan. Pendapatnya kemudian beliau jawab dengan panjang lebar. Nah, ini juga salah satu metode Ahlus Sunnah dalam menjawab banyak masalah. Jadi tidak mengkritisi pribadi, tapi mengkritisi pendapatnya. Jadi pendapatnya yang beliau ambil, ya, fa in qila, ya, apabila ada yang mengatakan begini, ya, siapa yang mengatakan hana pelai depu, maka kami akan menjawab demikian. Itu salah satu metode Ahlus Sunnah juga. Okay? Oh ya. Itu juga salah satu metode Ahlus Sunnah, ya, di dalam menguraikan banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Kadang tidak menitik beratkan kepada siapa yang berpendapat itu, tapi pendapatnya apa, itu yang kemudian dijawabnya. Semalam kita sudah menjelaskan bahwa ini supaya kita tahu, kami jelaskan tentang Syiah, sebabnya adalah banyak yang tanya tentang masalah Syiah juga, dan banyak yang tidak paham bahwa Syiah itu mempunyai banyak sekte-sekte, dan Syiah itu muncul, ya, adalah karena permasalahan imamah ini, perbedaan pendapat tentang khilafah setelah Nabi SAW. Siapa yang lebih berhak? Siapa yang lebih berhak setelah Nabi SAW? Maka orang Syiah secara umum, ya, mereka berpendapat adalah Ali yang paling berhak. Cuma di antara orang Syiah itu ada yang berbeda-beda pendapat mereka juga. Ada yang menganggap Ali na'udzubillah itu bahkan adalah seorang nabi, tapi Jibril salah menyerahkan wahyunya. Wahyu salah kasih kepada Nabi Muhammad, sebenarnya kepada Ali. Ada yang sampai begitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak daripada Abu Bakar. Abu Bakar yang mengkhianati dan merebut hak itu daripada Ali. Nah, itu di bawahnya lagi. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Ali memang lebih baik, tetapi boleh orang lain.
Dan tidak salah Abu Bakar, walaupun Ali lebih baik, lebih cocok, tetapi Abu Bakar tidak merebut, tidak salah. Nah, walaupun Ali lebih baik, tapi Abu Bakar, Umar, Utsman tidak dianggap mengkhianati, tidak. Boleh, cocok juga bagi mereka menjadi sebagai khalifah setelah Ali. Nah, lihat, ini pendapat orang Syiah yang berbeda-beda. Nah, pendapat yang terakhir yang saya sebutkan ini adalah pendapat Syiah, tetapi Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini yang semalam kita katakan adalah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Nah, sehingga ulama-ulama Syiah Zaidiyah ini referensinya banyak dipakai. Ya, banyak dipakai di dalam keilmuan kita juga. Ya, seperti Imam As-San'ani. Ya, As-San'ani itu ya, beliau kitab beliau itu banyak dipakai di kalangan literatur kita. Nah, bahkan di Al-Azhar dipakai karangan beliau. Ya. Sisi apa? Sisi fikihnya, sisi hadisnya dekat sekali dengan Ahlus Sunnah. Jadi kalau dibilang bahwa jadi ada ustaz orang Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah dan karangannya dipakai, iya ada. Tapi Syiah Zaidiyah yang memang pendapatnya seperti itu, tidak sesat pendapat mereka. Nah, tapi Syiah Imamiyah, Syiah Nusairiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Batiniyah, nah itulah itu lagi. Nah, makanya kita nggak boleh tarupang sama mendumurun hanya lagi. Laisu sawa dalam Islam, ya, tidaklah sama semua mereka. Ada yang dekat, ada yang sesat. Ya, nauzubillah. Itulah perlu ilmu. Ya. Jadi kamu punya Syiah mandum sama mandum. Oh, ada berno. Syiah juga berbeda-beda. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau membuat keputusan di antara manusia, kata Allah apa? Tahkumu bil adl. Buat hukum secara adil. Orang nak semua yang mentang, nah sama mandu. Mana aja macam-macam. Tak bukan orang nak semua ada kenyo mandu. Apa ni nah sama? Beda-beda juga. Nah, itulah keilmuan dan itulah keadilan. Itulah faktanya. Baik, selanjutnya kita akan lihat waqad thabata innama thabatat al-khilafah bil ijma' la bin nas. Ya, jadi Ahlus Sunnah secara jelas tegas mengatakan bahwa sesungguhnya kekhilafahan setelah Nabi itu bil ijma', bukan secara nas. Itu ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat, tidak ada nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini punca perbedaan dengan orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwa ada nas daripada Nabi. Nabi langsung sudah menentukan Ali lah yang paling berhak. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Tapi khilafah setelah Nabi itu adalah bil ijma', kesepakatan para sahabat. Jadi para sahabatlah yang menyepakatinya. Wa qad qila innaha thabatat bin nas. Nah, ini kan ada yang mengatakan itu adalah thabatat bin nas. Ada nasnya. Nah, ini pendapat orang Syiah. Walakinnahu nasun khafi yahtaju ila ta'wil wa ta'ammul mithla qauli alaihi salatu wassalam. Nah, kalaupun ada nas tersebut, nas artinya apa? Nas itu adalah ucapan langsung, ya, ucapan langsung atau tulisan langsung, itu nas namanya. Maka kalaupun ada, itu tidak menunjukkan langsung kepada kekhalifahan setelah Nabi, enggak, siapa, enggak, tidak langsung dia. Contohnya apa? Contohnya adalah sabda Nabi, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas la yanbaghi liqaumin fihim Abu Bakr an yuqaddimuhum ghairahu. Sabda Nabi, muru Abu Bakr, suruh Abu Bakar untuk solat dengan orang-orang. Ketika Nabi sakit ini, tidaklah pantas bagi orang-orang yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada yang mendahului selain daripadanya. Nah, itu kata Nabi kepada Abu Bakar dan kepada para sahabat ketika Nabi dalam kondisi sakit tidak bisa menjadi imam. Nah, Nabi menyuruh Abu Bakar dan kata Nabi tidak pantas ada sekelompok orang yang di dalamnya ada Abu Bakar untuk mendahuluinya. Ini menunjukkan apa ini? Apakah menunjukkan kepada kekhalifahan Abu Bakar setelah Nabi? Nah, ini kan enggak pasti juga kan? Ya, itu namanya nasun khafi. Enggak ada shareh langsung bahwa Nabi menunjuk Abu Bakar setelah aku dialah jadi khalifah setelah aku, tidak. Nah, ini yang ada, ya.
Seperti ini. Kemudian iqtadu billadzina min ba'di Abu Bakar wa Umar. Kemudian juga ada hadis lain Nabi mengatakan, ikutilah setelahku Abu Bakar dan juga Umar. Nah, ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan kekhalifah atau tidak? Ya, nas yang seperti ini, nas Nabi, hadis Nabi yang seperti ini kan tidak langsung mengatakan memang mewarisi kekhalifahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dianggap nasun khafi. Kemudian juga ada tentang Ali, Nabi bersabda apa? Anta minni bimanzilati Harun min Musa. Man kuntu maulahu fa Aliyun maulahu. Ya. Contoh daripada perkataan Nabi kepada Ali juga. Apa kata Nabi? Anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau denganku wahai Ali seperti Harun dengan Musa, kata Nabi. Ya, engkau denganku wahai Ali seperti Harun dengan Musa. Nah, ini kata Nabi kepada Ali. Ini pujian kepada Ali bukan? Pujian kepada Ali. Tapi apakah Nabi ingin mengatakan bahwa setelah Nabi wafat nanti maka Ali sebagai penggantinya? Itu nggak bisa, nggak ada sharih langsung juga. Nah, sama seperti dikatakan kepada Abu Bakar dan Umar juga. Jadi tidak ada nas daripada Nabi yang langsung, enggak. Tapi itu Ustaz kan sudah nampak kalau dikatakan bahwa seperti Harun dan Musa, berarti kan Musa itu kemudian digantikan oleh Harun. Dalam sejarah Nabi Harun duluan meninggal daripada Musa. Tidak ada sejarah Nabi Musa meninggal dulu kemudian Nabi Harun jadi pemimpin setelah Nabi Musa. Ya, kalau memang dikatakan ya kan udah ada, itu sudah dicontohkan. Ya, dicontohkan Musa dengan Harun, begitulah Ali dengan Nabi. Ya. Dalam sejarah setelah Nabi Musa wafat, yang menjadi pengganti Nabi Musa siapa? Bukan Harun, tapi siapa juga? Yusha bin Nun. Nah, jadi nggak bisa ya, diambil itu sebagai wujud bahwa ini Nabi mengatakan demikian Musa dan Harun. Nah, dalam sejarahnya Nabi Harun duluan meninggal, Musa digantikan atau secara kekhalifahan ya, secara kepemimpinan ya digantikan oleh Yusha bin Nun. Nah. Man kuntu maulahu fa Ali maulahu, siapa yang aku penolongnya maka Ali juga menjadi penolongnya. Nah, ya penolong. Nah, penolong ini menjadi penolongnya, maka ini juga tidak menunjukkan langsung kepada seorang khilafah atau seorang pemimpin. Wasahih annahu lam yanusu ala ahadin wad dalil alaihi salatu wassalam qala. Jadi yang sahihnya memang tidak ada nas satupun yang menunjukkan kepada kesarihan tersebut, kepastian tersebut ya. Itu menurut pendapat ahli sunnah. Ini juga diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tuwalluha Abu Bakr tajiduhu dha'ifan fi nafsihi qawiyan fi amrillah. Nabi mengatakan begini, ini Nabi memuji para sahabat ya. Kalau kalian memberikan kekuasaan kepada Abu Bakar, maka tajiduhu, kalian akan mendapatkan Abu Bakar itu dhaifan fi nafsihi. Dhaif itu lemah dirinya itu lemah, qawiyan fi amrillah, tapi kuat dalam mengurus urusan Allah. Perkara mengurus urusan agama Abu Bakar paling kuat tapi secara pribadi dilihat nampaknya lemah, tapi ngurus urusan Allah, mengurus masalah agama, nah, itu paling kuat orangnya. Itu gitu kan pujian Nabi kepada Abu Bakar. Nah, kemudian kata Nabi wa in tuwalluha Umar tajidu qawiyan fi badani qawiyan fi amrillah. Kalau engkau memberikan kekuasaan itu kepada Umar, maka kalian akan mendapatkan bahwa dia itu qawiyan fi badani, kuat secara jasadnya dan kuat juga dalam mengurus urusan Allah. Nah, ya. Kemudian wa in tuwallu Utsman tajiduhu hadiyan mahdiyah. Kalau engkau memberikannya atau memberi kekuasaan kepada Utsman, maka kalian akan mendapatkan hadiyan mahdiyah, seorang yang mendapatkan petunjuk dan mampu memberi petunjuk kepada yang lain. Pujian kepada siapa nih? Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Wa in tuwalluha aliyan yahdikum ila siratil mustaqim.
kalau kalian memberikannya kepada Ali, yahdikum ila siratil mustaqim, Ali itu akan menunjukkan kalian jalan yang lurus. Jadi sawayampah mandumpah tak pegah ke Abu Bakar bilang cik ya, Abu ke Umar pun iya, ke untuk Utsman hadian Mahdiyah, untuk Ali juga iya ya. Inilah Nabi SAW. Jadi semuanya dipuji oleh Nabi SAW. Tinggal sekarang dono condong ho menyeto dengan Ali, yang nak pegah lu Ali lu, menyeto dengan Abu Bakar, mati-mati pegah Abu Bakar. Gara-gara apa? Gara-gara ilun to dengan ya. Jadi kan hasil ini berarti kalau demikian semua mereka itu adalah sama di mata Nabi SAW. Ini penting. Ahlus Sunnah ingin mengatakan demikian, bahwa sesungguhnya semua para sahabat Nabi itu ya, itu adalah ya, dipuji oleh Nabi SAW. Fa akhbara anna kulla wahidin minhum yaslu lil imamah 'ala al-infirad. Maka Nabi mengabarkan bahwa setiap mereka itu adalah boleh menjadi pemimpin secara pribadi-pribadi mereka. Walam yanusu ala ahadin li'annahu law nassa ala ahadin lama qala intualluha. Jadi Nabi tidak menaskan kepada satu orang, menentukan satu orang, enggak. Buktinya apa? Nabi mengatakan intualluha, kalau kalian memberikan kekuasaan pada. Kan semuanya Nabi katakan kalau ya, enggak ada yang Nabi katakan pasti berikan kepada si fulan, enggak ada. Ini versi Ahlus Sunnah, versi Ahlul Haqq. Walamma qalat al-ansar minna amir wa minkum amir. Begitu juga kalau Nabi sudah menentukan siapa pemimpin setelah beliau secara politis, secara kekuasaan ya, maka nggak mungkin orang Ansar mengatakan ya, ketika di Saqifah Bani Sa'idah kan setelah Nabi wafat itu kan ngumpul orang Ansar dan orang Muhajirin bermusyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi secara politik, secara kekuasaan, bukan pemimpin kenabian. Nabi itu sudah selesai, berarti Nabi selesai, wahyu sudah nggak ada. Siapa yang akan menerima wahyu nih setelah Nabi? Nggak ada ya. Itu masalah itu sudah selesai, tapi ini pemimpin saja di bidang politik saja. Kan dalam sejarah jelas itu bahwa ada musyawarah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, itu adalah antara Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar bilang apa? Orang Ansar bilang dalam musyawarah itu ya, qalat Ansar minna amir wa minkum amir. Dari kami orang Ansar bilang, dari kami ada seorang amir dan dari kalian wahai Muhajirin juga seorang amir. Itu kata siapa? Kata orang Ansar di saat musyawarah ini. Perkataan orang Ansar ini ketika mengatakan bahwa dari Muhajirin nanti ada seorang amir, dari kami orang Ansar juga seorang amir, menunjukkan bahwa orang Muhajirin dan Ansar tidak mengetahui ada yang ditunjukkan oleh Nabi kan, sehingga mereka berpendapat demikian. Kalau sudah ada yang ditunjuk oleh Nabi siapa? Hai, musyawarah dia. Nabi kalau pegah di bulan sebagainya. Hanya musyawarah lainnya. Tapi musyawarah itu terjadi, bahkan orang Ansar bilang usulan orang Ansar nanti dari Ansar satu orang jadi amir, dari Muhajirin satu orang jadi amir. So, home tanya tentukan ini atau ya benar. Ini Ahlus Sunnah mengatakan ya, menunjukkan bahwa annal khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar anhu bil ijma' la bin nas. Maka ini menunjukkan bahwa kekhalifahan Abu Bakar setelah Nabi itu dengan ijma' kesepakatan para sahabat, bukan ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu fakta realitanya. Ahlus Sunnah ingin menekankan seperti itu. Inilah puncak perbedaan dengan orang Syiah. Orang Syiah yang mereka mendukung Ali dan memuji Ali karramallahu wajhah, masalahnya apa? Memuji saja tidak masalah, dan bahkan kita disuruh memuji kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senang, kita sanjung ya. Ahlus Sunnah juga begitu, menyanjung Ali karramallahu wajhah bersama dengan sahabat dan bersama dengan keluarga yang lain tentu. Tetapi masalahnya orang Syiah setelah memuji Ali, mereka melaknat, bahkan mengkafirkan ya. Sekte-sekte Syiah ini ya, enggak semua sekte tapi ya.
Sekte-sekte Syiah seperti Imamiyah, seperti kita katakan semalam, itu adalah mereka mengkafirkan dan melaknat kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus khilafah yang 3 ini. Ini puncak kesesatan daripada orang itu, ya. Perbedaan sangat jelas sekali dengan ahlu sunnah. Fa in qila Aliun aula bil khilafah li'annahu a'lam min Abi Bakr wa asja' kana akrab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana ibnu ammihi yuqalu lahum. Kalau ada, nah ini Imam Abu Sa'ad Al-Syirazi mengajak kita untuk berpikir. Kalau ada yang mengatakan bahwa kekhalifahan setelah Nabi itu lebih cocok kepada Ali, kenapa? Karena Ali lebih berani, lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Ini orang Syiah juga, di antara dalil orang Syiah, Ali lebih baik karena apa? Ali lebih berani. Kemudian juga Ali lebih dekat dengan Nabi karena anak daripada paman beliau, Abu Talib. Ya, kita tahu siapa Abu Talib yang selalu yang memapah Nabi dan juga merawat serta menjaga Nabi setelah ibunda beliau dan kakek beliau sudah tidak ada. Itu yang merawat Abu Talib. Nah, kan orang paling dekat, maka Ali lebih cocok. Nah, kalau ada yang berpendapat demikian, maka kami menjawab begini. Nah, beliau menjawab, memberikan jawaban. Hadza laisa bisahih wa dalil anna Abu Bakar kana a'lam bi a'lam sahabah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asja'uhum qawluhu yaum riddah. Nah, kita katakan bahwa Abu Bakar juga adalah pemberani. Buktinya apa? Buktinya pada saat terjadinya peristiwa riddah. Riddah ini apa? Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak kelompok yang mereka dulu masuk Islam pada saat Nabi. Ketika Nabi wafat, mereka berbondong-bondong mau keluar daripada Islam dan tidak mau membayar zakat lagi. Mereka keluar dari Islam. Jadi murtad. Gelombang murtad itu terjadi setelah Nabi wafat. Jadi masalahnya besar loh. Setelah Nabi wafat, ada gelombang orang-orang murtad, ya, yang mereka tidak mau lagi bayar zakat. Kenapa? Yang berhak terima zakat Nabi sudah tidak ada lagi, maka tidak ada lagi zakat menurut Awanyan. Kawanyan pun mencari alasan untuk murtad, tubit dari Islam. Jadi tambang Islam, ya, karena ia ke Nabi, lehnya tubit. Kan cinta ke Nabi kan, tapi karena ia mendamanya, ya, nah yang laginya. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar, ya, "Lau mana'uni iqalan aw inaqan mimma a'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaihi walau khallani an-nas kulluhum lajahadtuhum bi nafsi." Dalam kondisi seperti itu, banyak yang murtad nauzubillah di luar kota Madinah. Abu Bakar bilang apa? Kalau seandainya mereka menahan iqal, ya, tali pengikat unta yang pernah mereka berikan kepada Nabi sekalipun, talau ikat unta mentah yang tong awaknya njuk buat Nabi, ino hai tim juk le, sekarang enggak mau mereka kasih lagi, maka aku akan perangi mereka. Baiklah tekun masalah jaga. Talau yang tong pernah juk buat Nabi jamun, ino hai tim juk le lun perang awaknya. Abu Bakar. Apalagi zakat. Ya. Karena itu hak Allah di situ, ya, yang harus mereka tunaikan, kata Abu Bakar. Kemudian walau khallanin nas lajahatuhum binafsi, kalaupun semua orang enggak mau ikut aku, kata Abu Bakar, aku akan pergi memerangi mereka sendirian, kata Abu Bakar. Yang beheu bahana gitu. Beheu bahana. Yang apa gejauh bahawa baik ni apakah berarti Ali beheu, Abu Bakar hana beheu. Hanya terbandingkan dengan masalah keberanian. Oh, Ali lebih berani maka lebih cocok. Lihat Abu Bakar berani enggak? Berani juga. Sama-sama beheu berarti. Ali juga berani. Ali juga sangat berani dalam perang. Ali juga sangat berani sekali. Ya, bahkan sebagaimana ada doa Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, itu Ali itu tahan panas tahan dingin beliau. Waktu saat musim panas,
itu beliau bisa pakai baju musim dingin, saat musim dingin bisa pakai baju musim panas. Jadi man tahu lama nanti musim lebih mekip-kip membajai tang tu. Boh hana. Hana ket ali hana. Agaknya hana kenang flu, hana kenang demam agaknya. Karena doa Nabi khusus bidangnya kepada agaknya. Kan boh orang ni. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya, mandum para sahabatnya jero, ya. Begitu. Yuqalu lahum laysa bisahih, ya. Lalu kemudian pada saat itu, saat terjadi perang Riddah, ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar kayak ingin memerangi orang itu, tapi Umar bin Khattab bukan pe, ya. Lu pegah bahwa, hai Abu Bakar, Nabi kalian lu pegah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Wahai Abu Bakar, pui dona kena najak perang. Ni nyong pegah ni Umar. Abu Bakar kaji ke khalifah. Umar ke pegah apa? Wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin memerangi mereka? Mereka sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Hanya nak perang. Karena Nabi ini pegah dalam sebuah hadis bahwa umirtu, aku disuruh untuk memerangi orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'u, maka darah dan juga harta mereka terjaga dariku, ya. Awaknya kalau dimucap 2 kalimah syahadah berarti haji perang le, ya. Nya Umar pegah. Datang Abu Bakar ketika dengar haba Umarnya, wahai Umar, Nabi mengatakan illa bihaqqiha, kecuali secara kebenaran, ya, kecuali secara kebenaran. Apa itu zakat? Zakat itu adalah hak. Mereka tidak mau bayar zakat, maka aku akan perangi mereka karena mereka tidak bayar zakat. Mereka membedakan antara solat dan zakat. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah mengatakan dirikan, sempurnakan solat dan tunaikan zakat. Awaknya hai ni berbujakeun, maka lun akan perangi awaknya. Nah, Abu Bakar tetap menjadi seorang pemberani. Nah, sampai kemudian ada lagi disanggah, ya. Di antara lagi bukti bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang sangat berani, ya. Nabi kan sebelum beliau wafat sudah mempersiapkan sebuah tentara untuk memerangi orang Romawi. Tentara itu yang dijadikan sebagai panglima oleh Nabi namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini umur beliau masih sangat muda sekali, belum sampai 20 tahun. Ya. Jadi Nabi sebelum wafat sudah mempersiapkan tentara untuk memerangi orang, untuk mempertahankan, untuk pertahanan, ya, terhadap orang Romawi. Ini yang menjadi panglimanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anak 20 tahun mula. Beliau memimpin pasukan para sahabat yang di dalamnya termasuk Abu Bakar, Umar dan semua para sahabat besar itu. Tetapi ketika Usamah akan berangkat, saat itulah Nabi wafat hari itu. Akhirnya tertunda keberangkatan. Hana jadi heja. Nah, karena tidak jadi berangkat ini, karena Nabi wafat, para sahabat enggak sanggup. Tengok perang Nabi hanali. Kawafit. Nabi sedang berduka, mampu tanya jak ni. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, nah Abu Bakar mempersiapkan Usamah dengan pasukan yang dipersiapkan oleh Nabi untuk berangkat lagi. Hanjutnya, apa yang dibuat oleh Nabi harus dilanjutkan. Di sini Umar menyanggah juga. Umar menyanggah apa? Kata Umar, ya, an-nasu qadirtaddu humatul Islam fi hadzal jais wa man ra'a riddah minal masir lama qad jahazalahu. Umar mengatakan bahwa, wahai Abu Bakar, nyo orang yang tubik dari Islam ramai, yang mampu membela Islamnya nah di dalam pasukan Usamahnya, nyo orang kakak di dalamnya. Kalau dikirim pasukan ini keluar, siapa yang akan membela ini nanti? Di dalam kita sedang ada masalah, sedang ada riddah nih, orang-orang tubik dari Islam. Sedangkan pasukan Usamah inilah orang-orang yang memang mereka kuat-kuat pemberani yang sanggup membela Islam. Kalau dikirim ke luar negeri, siapa yang akan melihat di sini? Jadi
baik nak kirim milih punya Nabi mentang na Abu Umar. Kalau Nabi masih ada, melihat kondisi orang murtad seperti ini, maka Nabi mungkin enggak akan mengirim ini. Ya, pendapat dari Umar. Apa kata Abu Bakar? Asyuja'un fil jahiliyah wa khuwarun fil Islam. Wahai Umar, apakah engkau berani masa jahiliyah dulu, ketika masuk Islam sekarang sudah mulai pengecut? Dijawab oleh Abu Bakar. Yang iku Umar kena. Hai, gata wai na watai jahiliyah behu tak kau. Watai dalam Islam kau mulai pengecut. Pakai mana? Yang kena behu mana? Yang mengatakan ini berani tidak? Berani. Sampai akhirnya kata Umar apa? Kata Umar ketika dengar hawa Abu Bakarnya, lam yabqa ahadun ana wala ghairi illa wa dakhalahu fashlun wa dakhalahu fashalun illa ma kana min Abi Bakar radhiyallahu anhu. Lon balik Umar, aku dan orang-orang selain aku rata-rata semua merasa apa namanya fashalun maksudnya hana umpu pegatli karena kondisi sedang seperti itu, kecuali Abu Bakar satu orang jelas dayanya. Ya, pada saat orang hana umpu pegatli ka merawang-rawang kecuali Abu Bakar, kata Umar, jelas sekali. Ya, Abu Bakar lam yabqa ahadun. Ya, wa minad dalil. Ya, dari situ kata Abu Bakar bahwa aku tidak akan pernah menunda apa yang telah dipersiapkan oleh Nabi. Jadi kirim pasukan Usamah tetap berangkat. Yang di dalam gimana? Dalam fikir orang. Ya, fikir lain tetap yang dikirim oleh Nabi bawa sana. Ya, jadi bagaimana Abu Bakar menunjukkan berani beliau juga. Jadi baik pegang bahwa hanya cocok Abu Bakar karena Ali lebih berani. Enggak, sama-sama berani mereka semua. Nah, semua cocok sebagaimana sabda Nabi. ثم يقال له الشجاعة ليس فيها فضل الدليل عليه لو أن شجاع تخلف عن الجهاد وجاهد الجبان لكان فضل للجبان لا لشجاع المتخلف. Kemudian keberanian itu juga bukan sesuatu hal yang hebat kalau seandainya orang yang berani itu tidak melakukan apa-apa. Nyan ban, nyan gayang behunya hanaji kebut, punya seandainya gayang hana bubut apa. Jadi tanya hanjit tak anggap si orang behe, punya seandainya but hana. Kalau seandainya ada seorang yang pengecut tapi dia berani berjihad fisabilillah dengan seorang yang pemberani tetapi tidak pergi berjihad, toh lebih baik. Cara pohakai, nya pernah cara maenakai. Kau bukan hanya urung behe lebih baik. Bukan je cik. Punya seandainya na pengecut tapi getem jak memperang fisabilillah dengan pemberani tapi hana jak memperang, kira-kira toh lebih baik. Pengecut itu lebih baik kalau ada pengecut begitu, ya. Jadi dengan kata-kata buha matang hati tapi bakbut. Ya, jadi asy-syaja'ah laisa lahu fadlun. Jadi keberanian saja, sifat berani tanpa dipraktekkan juga tidak dipakai, tidak bisa menjadi sebuah fadlun, sebuah fadilah. Wa kadzalikal qarabah aidan laisa fiha fadlun. Nah, benar orang Syiah juga ada mengatakan begini, Ali lebih baik karena apa? Kerabat Nabi. Ya, kenyan kerabat Nabi. Karena beliau kerabat Nabi, lebih cocok Ali daripada Abu Bakar dan yang lain. Perhile, ya, dijawab belum cik? Karena awak Syiah kami pegah meno, ya, supaya ibu je kita nyonya kan, karena Abu Bakar dia rebut padahal Ali lebih cocok karena yang kerabat Nabi. Nah, dijawab kiban, al insanu yaktasibu fadl bima yaf'aluhu bi nafsihi, qala Allah azza wa jalla wa an laysa lil insani illa ma sa'a wal qarabah syai'un ila Allah azza wa jalla laysat mimma yuktasab al abdu fadlan wa ghairah. والدليل عليه أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته في النار فلو أن القرابة تفيد شيئا لأفادتهما لأنهما أقرب من غيرهما. Jadi apa kata Abu Ishaq? Kerabat itu enggak juga langsung menjadi sebuah fadilah.
Ya, jadi apakah akan menjadi keutamaan langsung gara-gara beliau adalah seorang kerabat? Lah. Keutamaan itu adalah apa yang diusahakan oleh seseorang, itu yang utama. Sedangkan kedekatan itu enggak langsung menjadi keutamaan. Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang hasil dia usahakan, kan? Nah, jadi seseorang itu bukan gara-gara dekat dengan Nabi menjadi fadilah, tetapi apa yang dia usahakan. Siapa yang dekat dengan Nabi? Abu Lahab nak tahu dengan Nabi? Abu Talib nak tahu dengan Nabi? Dekat enggak dengan Nabi? Dekat. Apakah Abu Talib mendapatkan fadilah? Abu Lahab mendapatkan fadilah? Enggak, kan? Tapi dekat dengan Nabi, kemudian beriman lagi dengan Nabi, ikut Nabi, berjuang dengan Nabi, kibat nagatnya. Jadi gatnya gara-gara apa? Gara-gara getim ikut, gara-gara berjuang membela Nabi. Itunya yang baik. Jadi kan semata-mata je kerabat Nabi akan gat. Nah, maka begitu juga yang mengakui hari ini, misalkan nyo silsilah kena silsilah dengan Nabi, ya. Kalau dia orang mulia berjuang demi Islam, kemudian menyanjung Nabi dan mengajak orang untuk mencintai Nabi, syukur alhamdulillah. Menyaikannya anak teror ke? Fadilahnya itu bukan pada itu, pada perbuatan. Nah, yang kejauh bahasa aja gepoh kaili ahlus sunnah. Be hanya tikan matang tak temiki. Pokoknya yang lebih karena tahu dengan Nabi, hai kan mandum tahu dengan Nabi, kerabat Nabi langsung tak pegah menan. Bukti nasi kerabat Nabi yang hana beriman dengan Nabi, hana masalahnya apa? Ya begitu. Jadi hasil daripada usaha bukan hasil daripada kerabat, demikian. Ya. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah alaihi salam, in aradti al-luhuq bi fa'alayka bi kasrati sujud, fa'alayki bi kasrati sujud, ahalla 'ala al-amal la 'ala an-nasab wal qarabah, walau anna al-qarabah yunalu biya fadlan lakana Abbas afdal min Ali, lianna Abbas amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ali ibnu ammi wal ammu aqrab min ibn al-am, wa Ali afdal min al-Abbas, fadalla ala anal fadl bima'na akhar laysa bil qarabah. Begitu juga gepoh kai tiga pegah apa? Bahwa Nabi pernah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau seandainya engkau ingin mengikutiku dengan cepat, fa'alaiki bi kasrati sujud, maka perbanyaklah sujud. Hai Fatimah menyangata ingin to dengan lon dan bagah tak setet lon, maka perbanyaklah sujud. Nah, Nabi buah tenang mentang nalun, ya. Nah, Nabi buah mana? Gata Fatimah anak lon, tawangan lon tenang mentang. Atau Nabi mengatakan perbanyaklah sujud kalau ingin dekat denganku. Berarti menunjukkan apa? Anak Nabi sendiri ingin dekat dengan Nabi, ingin bersama dengan Nabi nanti, harus apa? Perbanyak sujud. Sekarang kita mau dekat dengan Nabi gimana? Jid tak pegat lagi nya. Perbanyak sujud mau dekat dengan Nabi bisa? Bisa. Menunjukkan bahawa Nabi tidak mengandalkan kekerabatan. Gata anak lon tenang mentang nalon. Kiban-kiban pun kata. Ya, kerabat itu sendiri tidak jadi andalan di dalam agama kita, kalau dalam agama Islam ini. Begitu juga satu lagi, kalau mau dikatakan kerabat, maka Abbas paman Nabi, ya, paman Nabi Abbas masuk Islam dan banyak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibilang dekat, ya berarti Abbas lebih dekat daripada Ali. Kenapa? Ali anak dari paman beliau, Abbas paman beliau langsung. Paman Nabi yang langsung membela Nabi. Kalau begitu khilafah ke sahaja tajuk. Guru yang tahu dengan Nabi, tahu gara-gara kerabat. Kalau dekat gara-gara kerabat, siapa lebih dekat Ali dengan Abbas? Abbas. Berarti juk keganyaman dah menyatanya tak pegang bahwa khilafah yang penting keburu yang paling tahu dengan Nabi. Kenapa? Kepada Ali, kasihlah kepada Abbas. Nah, beginilah hiwar terjadi, wawancara ataupun bahasa diskusi para ulama menjawab bagaimana
tuduhan-tuduhan atau dalil-dalil daripada orang Syiah meluruskan bahawa sesungguhnya kekhalifahan setelah Nabi itu bil ijma', tidak ada nas. Dan Abu Bakar yang telah dipilih oleh para sahabat hari itu dengan kesepakatan para sahabat, itu adalah orang terbaik di antara mereka sesuai dengan ijtihad para sahabat. Kalau ada orang yang enggak mau menerima ijtihad ini, sama dengan dia menuduh para sahabat berbuat curang atau berkhianat, atau para sahabat tidak tahu apa-apa, tidak berbuat sesuai dengan yang terbaik. Maka kita akan menuduh para sahabat, na'udzubillah. Dan itulah yang terjadi dengan orang Syiah. Orang Syiah mereka banyak sekte mereka yang menuduh para sahabat berkhianat, tidak berbuat amanah atau wasiat Nabi menurut mereka. Ini letak perbedaan jauh dengan kita. Baik.